Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Hedi Mulyadi dari Forum News Network MNN. Saudara, saya dapat rezeki besar dari Allah SWT dipertemukan dengan Ustaz Andi Kurniawan yang kalau Anda buka YouTube-nya, Masya Allah, dengan kegigihannya beliau keliling banyak tempat untuk memberi pencerahan pada umat, membangkitkan semangat umat dalam beragama, dan yang paling penting meningkatkan kewaspadaan umat terhadap berbagai macam ancaman mara bahaya ya. Dan salah satunya dari PKI. Selamat, gimana kabar sehat, Alhamdulillah. Hadi Mulyadi, ya Masya Allah. Ya. Saya ada di Malang, saudara Jawa Timur. Dengan izin Allah dipertemukan dengan beliau. Nah, mumpung ketemu nih detik-detik menjelang perpisahan, saya mau manfaatkan detik kita. Bicara soal komunisme PKI ya, Ini kan hari ini kita hari libur nih, tanggal 1 Juni, tanggal merah oleh Kepresnya Jokowi tahun 2015 kalau nggak salah nomor 24 itu ditetapkan sebagai hari libur, hari lahirnya Pancasila. Padahal kita bangsa Indonesia tahu betul Pancasila 1 Juni itu tidak libur sekarang ini, ya kan ya? Versi pribadi. Nah, ini gimana, Dar? Kok ada ujuk-ujuk begitu rupa dan gimana kita menyikapi itu? Jadi memang Pancasila 1 Juni itu kalau kita lihat dari sisi historis itu versi pribadi Presiden Soekarno ketika disampaikan di depan forum PPU PKI. Tapi akhirnya ada 3 tokoh ulama yang memberikan pelurusan, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mutakhir dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Akhirnya istihad ulama ini tadi akhirnya alhamdulillah menjadi konsensus nasional. Jadi yang disahkan menurut panitia 9 itu adalah Pancasila 18 Juni 1945. Yang bunyinya Pancasila 18 Juni 1945. Jadi yang pertama yaitu ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yaitu yang disebut dengan Piagam Jakarta itu, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu. Jadi itu jadi konsensus nasional, sehingga pada tanggal 18 Juni itu sebagai istihad ulama. Jadi tanggal 22 Juni ya? 22 Juni. 22 Juni. Sampai akhirnya 17 Agustus 1945 Indonesia proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tidak tahunya malam hari setelah Indonesia merdeka ada ultimatum dari Indonesia bagian timur, jika 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak dihapus, mereka akan keluar dari negara Republik Indonesia. Akhirnya pada saat itu Pak Kasman Singodimojo meminta kepada Bapak Ki Bagus Hadikusumo, pimpinan Pusat Muhammadiyah, untuk menyelesaikan masalah yang sangat krusial itu. Masya Allah, beliau istikharah, beliau akhirnya dicoretlah 7 kata itu. Jadi yang syariatnya dicoret, diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi syariat diganti dengan tauhid. Masya Allah, itulah istihad ulama ini. Itu kalau kita baca buku sejarah bahwa sebetulnya pihak umat Islam tanda kutip agak ngotot. Ini kan kesepakatan nasional, konsensus nasional 22 Juni. Lalu dengan dalih ada ancaman dari kelompok Indonesia Timur datang kepada Muhammad Hatta, kan, kalau nggak dicoret kan akan keluar. Dan yang paling ngotot adalah Ki Bagus. Kan? Lalu tiba-tiba Soekarno minta Kasman Singodimojo untuk merayu Ki Bagus, Pak Kiai begini gitu. Dan kemudian dalam buku 70 tahun Ki Bagus, Kasman Singodimojo beliau menyatakan menyesal merayu Ki Bagus benar itu penyesalan. Ini yang saya menarik tadi, bahwa tadi Ustadz mengingatkan kita semua ada Pancasila 22 Juni yang menjadi kesepakatan nasional. Dan umat Islam sudah legowo, kan? Legowo, kita menjadi Pancasila 18 Agustus. Dan yang sekarang 1945 dipakai terus. Nah, tiba-tiba tahun 2016 melalui muncul Kepresnya Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Ini
Gimana kalau perilaku seperti ini, Pak? Berarti ini artinya bertolak belakang dengan konstitusi negara. Jadi ada semacam penggelapan sejarah. Penggelapan sejarah. Iya. Padahal yang sudah jadi konsensus nasional itu Pancasila 18 Agustus 1945. Iya. Itu hadiah umat Islam untuk Indonesia. Dan sudah mau berkorban tadi. Iya. Nah, ini kalau penggelapan sejarah, kemudian Ustaz mengatakan ini adalah melanggar konstitusi. Nah, ini kan persoalan sangat serius. Iya. Seorang presiden melanggar konstitusi. Kalau kita baca konstitusi kita sekarang, pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, itu presiden dan wakil presiden bisa dihentikan di tengah jalan kalau kalau ini dan kalau melanggar konstitusi. Gimana? Peluangnya gimana? Alhamdulillah. Saya melihat Bang Egy, Bang Egy mencoba untuk melakukan itu gugatan sejarah. Jadi lewat TPUA, tim pembela ulama itu. Masya Allah, itu perlu ditegakkan. Artinya apa? Rakyat Indonesia benar-benar di Indonesia ini negara hukum. Negara hukum, jadi harus ditegakkan hukum. Siapapun, hatta itu presiden, kalau melanggar konstitusi negara, dia harus berhadapan dengan hukum. Jadi seperti itu. Tapi ini kembali ke Kepres tahun 2016 nomor 24 tadi. Itu kenapa waktu Jokowi memutuskan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, nggak ada penolakan dari umat pada waktu itu, ada rakyat itu? Kenapa itu? Itu kenapa kok itu bisa terjadi? Nah inilah karena kita melihat kondisi umat masih buta politik. Itu faktornya. Apa dianggap itu tidak cukup penting untuk dianggap itu biasa-biasa saja gitu ya. Padahal itu sangat krusial bagi sebuah negara. Iya kan? Nah kalau contoh makanya kenapa ketika muncul ada satu statement yang ditaruh di tengah, agama harus dipisah dari negara. Itu sampai Ketua Majelis Ulama waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin itu memberikan statement ini lebih berbahaya daripada terorisme. Kalau terorisme itu ratusan yang meninggal, tapi kalau statement itu radikalisme sekuler, itu bisa menghancurkan sebuah negara. 270 juta. Itu. Itu kan waktu Kiai Ma'ruf masih jadi ketua MUI. Masih bunyi. Sekarang setelah jadi wapres, dia aja sampai di WA itu sampai ada bercanda, lu kalau diam aja jadi wapres lu katanya. Itulah filosofi pakai strategi filosofi Jawa. Di pangku mati. Monggo botongo. Kembali ke soal tadi, Oke lah kalau umat merasa bahwa belum melek politik, tapi kan ada juga tokoh-tokoh umat yang paham sejarah gitu. Kenapa mohon maaf kalau saya kerja terus, kenapa tokoh-tokoh umat itu bahkan mungkin Ustaz Muhammad saya kenal Ustaz Andri baru beberapa kali begitu kencang di YouTube dan sebagainya. Nah saya kelewat, saya kurang baca, tapi waktu itu saya hampir nggak ketemu ada penolakan dari tokoh-tokoh baik individu maupun institusi lembaga terhadap Kepres 1 Juni hari lahir Pancasila. Pripun ini? Jadi memang kita sendiri bahkan saya pribadi itu sempat nunggu mana ormas Islam, mana ormas Orpol. Padahal ini masalah yang sangat krusial bagi sebuah negara. Ini konstitusi negara. Artinya digelapkan, mengingkari sejarah, penggelapan sejarah, dan melanggar konstitusi. Ya Allah, jadi ini padahal ini sesuatu yang sangat krusial. Tadi saya cari-cari, saya ketemu lewat googling keputusan Komisi A masalah strategi kebangsaan, ya kan? Dalam bahasa Arab masalah asasiyah wataniyah. Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-5 tahun 2015 yang diselenggarakan oleh MUI Pusat. Nah ini ada keputusan tentang kedudukan pemimpin yang tidak menepati janjinya. Tidak wajib ditaati. Ditandatangani oleh Ketua MUI Amin Kiai Haji Ma'ruf. Ini kalau saya baca ulang, ini tahun 2015, artinya 1 tahun
setelah presiden diangkat, iya kan? Iya. Kalau nggak salah, Ustaz Andri juga hadir waktu istimewa ulama ini. Anu saja, monitoring saja. Monitoring ya. Iya. Ini gimana ceritanya ada fatwa seperti ini, Ustaz? Iya. Jadi sampai kesimpulannya untuk pemimpin yang tidak menepati janji, tidak wajib ditaati. Itu gimana ceritanya? Ya, sehingga akhirnya kesimpulannya ulil amri umat Islam pada saat istimewa ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia itu adalah ulama. Gitu. Jadi ulil amri umat Islam seluruh Indonesia itu ulama. Karena ulil amri ada tidak menepati janji. Tidak menepati janji. Dan tidak wajib ditaati. Nah, jadi seperti itu. 2015 kan saya belum lama. Iya. Belum lama kita di pondok pesantren atau Hidayah di Tegal. Ya. Nah, tapi masalahnya kenapa kita umat di bawah nggak dapat nih? Karena kurang memang sosialisasi, kenapa nih? Ada semacam pressure yang kuat dari kekuatan, sehingga akhirnya tidak disosialisasikan di tengah-tengah umat itu. Tapi pada saat sidang penutupan, Profesor Din Samsudin mengatakan bahwa hasil istimewa ini mengikat pada umat Islam seluruh Indonesia. Karena tanggung jawab MUI itu menjaga akidah umat Islam se-Indonesia. Nah, itu seperti itu. Prof. Din sebagai ketua Wantim kali ya? Ya. Pertimbangan ya. Wakil pertimbangan MUI pusat. Ketua umumnya Kiai Ma'ruf. Nah, ini kan penting sekali. Saya menduga nih, karena saya tidak tahu, saya suka menduga-duga aja. Kenapa fatwa seperti ini muncul 1 tahun setelah Jokowi dilantik? Apa karena presidennya banyak melakukan kebohongan gitu ya? Apa karena presidennya banyak tidak memenuhi janji? Sehingga MUI bikin fatwa seperti ini. Gimana nih? Bisa jadi. Ya, artinya ulama mendapatkan basirah, ketajaman mata hati dari Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin untuk keselamatan bangsa dan negara ini, sehingga akhirnya ulama punya kewajiban untuk mengeluarkan fatwa. Tapi sayang fatwanya nggak nyebar. Tidak disosialisasikan, ya, karena ada ancaman kekuatan yang besar sekali. Seberapa gawat ancaman? Wah, itu gawat sekali. Tapi saya berandai boleh nggak ya mendengar pertanyaan saya? Seandainya dengan berbagai sebab fatwa ini tersebar luas, kira-kira seperti apa kejadiannya? Saya kira, insya Allah umat ini tidak lagi buta politik, akan melek politik. Itu sangat dahsyat sekali kalau fatwa itu tersosialisasikan di seluruh Indonesia. Dan insya Allah negara ini akan berkah, akan diberikan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang yang kita saksikan benar, apa yang dikhawatirkan ulama benar. Sekarang agama dipinggirkan, bahkan yang kita saksikan agama mau dikubur, ketuhanan yang Maha Esa mau dikubur, diganti jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ini hal yang sangat krusial, sangat membahayakan bagi sebuah negara. Padahal kalau kita kembali kepada preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah Indonesia ini merdeka. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Yang kita saksikan ini bukan mensyukuri rahmat Allah, tapi ingkar akan rahmatnya Allah, sehingga akhirnya keberkahan itu dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari negeri ini. Jadi ngomong-ngomong soal ketuhanan yang berubah ketuhanan kebudayaan, saya jadi ingat kemarin beberapa waktu lalu, ketika RUU HIP, haluan ideologi Pancasila disampaikan ke DPR, kan kita umat menolak tuh. Lalu GNPF, FPI, PA2, dan 160-an ormas bikin NKRI, NKRI, Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI. Dan kita bikin demo besar depan DPR. Saya korlapnya. Kemudian kita bakar bendera PKI. Jadi memang ada upaya seperti itu ya. Dan memang ada di pasal beberapa itu memang ada bahwa Pancasila itu akan diubah menjadi Trisila. Trisila diubah menjadi Ikasila. Dan itu memang kelompok kandang banteng. Nah ini, Nah, bagi penutup data, bagaimana saran Ustadz untuk terkait 1 Juni ini secara khusus dan secara umum bagaimana kita keluar dari persoalan masalah bangsa yang sangat membeli ini? 1 Juni dulu, apa yang harus kita lakukan? Memang kebijakan ini tidak lepas daripada hasil Kongres
Partai Komunis Cina. Oh, sih. Itu tahun 1986. Oh. Jadi isinya dari Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu yang menjadi bahan kajian adalah Indonesia. Dan di situ termaktub ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi di Indonesia. Jadi hambatan yang pertama regulasi dan doktrin anti Pancasila, doktrin anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dikuatkan lagi Undang-Undang nomor 27 tahun 99 itu. Nah itu. Kemudian hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Itu masih solid. Kemudian yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam se-Indonesia masih solid. Tapi ternyata sekarang 3 hambatan ini jebol semua. Tadi Kongres PKC tahun 1986 di Beijing. Jadi mereka udah garap itu. Sudah garap itu. Ada 3 hambatan itu. Jadi hambatan yang pertama sudah dijebol dengan RUU HIP. Hambatan kedua dijebol dengan Undang-Undang Omnibus Law. Hambatan ketiga yaitu dijebol dengan strategi politik adu domba, divide et impera. Belah bambu juga ya. Dengan biaya 20 T. DP-nya 1,5 T. Dari siapa kepada siapa? Ini rahasia. Kemudian yang kedua yaitu stigma radikalisme. Jadi stigma radikalisme itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam ini musuh number 1. Sekaligus minimal mereka nggak bangga sama agama sendiri, takut itu dari dengan ikut-ikutan meradikalisasi, menstigma saudara-saudaranya radikal ya. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Rakyat Indonesia harus lakukan untuk menyelamatkan Indonesia. Saya pribadi sebagaimana yang pernah diungkap oleh mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, benteng terakhir NKRI ini umat Islam. Oleh karena itu, ayo umat Islam selamatkan NKRI, selamatkan NKRI, selamatkan NKRI. Insya Allah. Dengan cara kita harus berjuang maksimal. Natijahnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita harus yakin bahwa nasru illa min indillah. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Selama kita itu berjuang, insya Allah berjanji wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Sampai Allah dan itu pasti ya pasti. Jadi tugas kita berjuang. Hasilnya serahkan kepada Allah. Itu sudah. Makanya benteng terakhir NKRI umat Islam. Jadi kembali ke 1 Juni ini tidak bisa lepas dari anggapan peristiwa yang dipersiapkan tadi ya. Iya. Allah Akbar. Oke deh, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Masya Allah memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Dan seperti doanya tadi bahwa kita mau berjuang. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena insya Allah yakin pasti Allah menangkan. Ya. Saudara, demikian saya dengan Ustaz Andri Kurniawan. Alhamdulillah bagus sekali. Semoga bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.